Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Agustini Muhammad Syahid, Tanbuk A4 01200085, kelas B PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume analisis dan pengembangan konsep pendidikan Pancasila. Pengantar pendidikan Pancasila. Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 yang berbunyi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Menggali sumber historis, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila itu terbagi menjadi 4 poin. Ada sumber historis pendidikan Pancasila, kemudian sumber sosiologis pendidikan Pancasila, kemudian sumber yuridis pendidikan Pancasila, kemudian sumber politik pendidikan Pancasila. Selanjutnya yaitu membangun argumen yang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Terbagi menjadi 2 poin, yaitu dinamika pendidikan Pancasila dan tantangan pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu alphilein yang artinya adalah cinta dan sophos yang artinya adalah hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom. Kemudian dasar epistemologis sila-sila Pancasila. Pancasila memiliki 3 unsur pokok yang dapat menarik loyalitas dari pendukungnya, yaitu ada logos, yaitu yang berarti nasionalitas atau penalaran, kemudian pathos, yaitu yang berarti penghayatan, kemudian ada ethos, yaitu yang berarti kesusilaan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Kemudian selanjutnya yaitu inti sila-sila Pancasila. Itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian selanjutnya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Argumen tentang dinamika pendidikan Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara yang meliputi faktor eksternal, dan faktor internal. Menurut faktor eksternal yang meliputi halnya sebagai berikut, yaitu terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama,
pertarungan ideologi antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi negara satu-satunya negara superpower. Kemudian yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi. Yang ketiga, asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Kemudian yang terakhir, yaitu ideologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara mati. Kemudian, menurut faktor internal yang meliputi hal-halnya sebagai berikut, yaitu terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada. Yang kedua, kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Kemudian yang terakhir, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang menyertakan nilai yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Kemudian, bagian kedua yaitu sumber sosiologis Pancasila seperti dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia, yaitu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, terdapat pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan yang kemanusiaan, maka akan dilakukan penolakan. Yang kedua, hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka akan isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan saat terjadi perkembangan iptek. Pancasila sebagai ideologi negara. Kata ideologi berasal dari 2 suku kata, yakni yang berupa ideas yang artinya adalah gagasan atau konsep dan logos yang artinya adalah berarti ilmu. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Pancasila berperan untuk saran pemersatu masyarakat dan bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengarahkan dan memotivasikan bangsa untuk bisa mencapai cita-citanya. Kemudian yang ketiga yaitu Pancasila adalah identitas bangsa. Ia juga ikut berperan dalam memelihara dan mengembangkan identitas tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu Pancasila juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Dalam artian, Pancasila dapat menjadi tolak ukur sejauh mana kita sudah meraih cita-citanya. Kemudian, makna Pancasila sebagai ideologi Pancasila terbagi 2, yaitu sebagai cita-cita negara, sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Kemudian, landasan pokok Pancasila sebagai ideologi negara. Landasan pokok Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan dan dikokohkan dengan konstitusi tertulis, yakni
Ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998.